sekolahnya. Alasannya apa? Motornya mogok. Terlambat apa? Iya, terlambat. Oke. Ada yang ingat nggak pembelajaran minggu lalu tentang apa? Saya Bu, tentang gejala sosial Bu. Betul sekali Mbak Tari ya. Iya. Gejala sosial. Ada yang bisa menjelaskan apa itu gejala sosial? Saya Bu, gejala sosial itu merupakan fenomena yang ditandai dengan adanya permasalahan yang ada di masyarakat. Ya betul sekali. Gejala sosial itu permasalahan yang ada di masyarakat dan dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial. Ada yang bisa memberi contoh. Apa saja contoh gejala sosial di masyarakat? Siapa yang mau memberi contoh? Ayo silakan. Saya Bu. Ya, ayo. Contohnya itu adalah masalah remaja. Masalah remaja. Ya, masalah remaja merupakan salah satu contoh gejala sosial. Mengapa masalah remaja masuk ke contoh gejala sosial? Karena terjadi penyimpangan di kalangan remaja. Contoh, tawuran antar pelajar, membolos, mencontek, dan ada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan remaja. Seperti nggak punya SIM. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Silakan. Mungkin masalah kependudukan. Ya, masalah kependudukan merupakan salah satu contoh gejala sosial di kalangan masyarakat. Karena tidak meratanya penduduk. Contoh di daerah A, penduduknya padat penduduk, tapi di daerah B jarang penduduk. Salah satu solusinya yaitu dengan transmigrasi. Daerah A kan padat penduduk, dipindahkan ke daerah B biar penduduknya merata. Ada lagi nggak? Kemiskinan Bu. Betul sekali. Kemiskinan merupakan salah satu contoh gejala sosial. Kenapa begitu? Karena kemiskinan itu sendiri suatu kemampuan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer, baik itu sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu tempat tinggal atau rumah. Apakah dari sini sudah jelas atau ada yang belum dipahami semuanya? Sudah jelas. Oke, lanjut ya. Untuk materi pada hari ini yaitu jenis-jenis norma. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, satu, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis norma berdasarkan daya ikatnya. Yang kedua, peserta didik dapat berdiskusi tentang contoh dari jenis-jenis norma sosial berdasarkan daya ikatnya. Ibu ada satu kutipan dari salah satu tokoh yang bernama Beverly. Itu intinya kayak gini kata-katanya. Tidak ada jalan pintas untuk tempat yang layak untuk dituju. Artinya semua butuh proses, semua butuh perjuangan, dan semua butuh waktu. Tidak ada yang instan. Kita di sini juga saling belajar bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yaitu pasti semua orang ingin tujuannya itu sukses. Kita belajar bersama-sama ya. Iya Bu. Kita mulai materi tentang norma sosial. Apa yang terlintas di pikiran kalian mendengar kata norma? Cukup satu kata aja. Ada yang bisa menjawab? Aturan Bu. Ya betul, aturan. Ada lagi nggak? Patokan Bu. Betul, mbak-mbaknya betul sekali. Norma itu aturan, patokan, dan panduan. Di mana panduan dalam berperilaku di masyarakat. Tanpa norma kehidupan masyarakat akan kacau. Pedoman perilaku yang ada di masyarakat ini karena di dalam norma sosial ini ada batasan. Di dalam batasan ini ada dua item, yaitu larangan dan perintah, yang dimana diharuskan individu untuk
menyesuaikan diri sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Ada kata-kata tanpa norma kehidupan masyarakat akan kacau, karena tujuan utama norma itu sendiri adalah untuk menstabilkan dan mengkondisikan lingkungan masyarakat agar tetap teratur, tertata, dan terstruktur dengan baik. Apa bisa dipahami sampai saat ini? Bisa, Bu. Baik, lanjut ya. Jenis norma berdasarkan tingkat daya ikatnya. Ada berapa kalau boleh tahu? Ibu mau tanya? Oh, ada 4. Ada yang bisa menyebutkan nggak apa saja norma berdasarkan daya ikatnya? Pertama, cara. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, tata kelakuan. Dan yang keempat, adat istiadat. Betul sekali, ada 4. Yaitu 1 norma cara, 2 kebiasaan, 3 tata kelakuan, dan 4 adat istiadat. Yang ke-1 norma cara. Norma cara itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan yang berkaitan dengan hubungan perilaku seseorang dalam masyarakat. Contohnya, ketika ada seseorang meludah di sembarang tempat, pasti sanksinya diejek atau dicemooh orang-orang sekitar. Ih, jorok, kayak gitu kan? Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan itu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, dan dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama itu sebagai bukti bahwa perbuatan itu disukai banyak orang. Paham? Contohnya, ketika kita bertamu ke rumah seseorang, pastinya kita mengetuk pintu terlebih dahulu untuk menjaga kesopanan. Tapi kalau ada orang yang masuk ke rumah tanpa ada permisi atau ketuk pintu terlebih dahulu, akan mendapatkan sanksi, yaitu berupa teguran dari tuan rumah itu sendiri. Paham? Baik. Yang ketiga, norma tata kelakuan. Norma tata kelakuan ini yaitu kebiasaan yang menjadi norma pengatur, di mana di dalamnya berisi ada perintah dan larangan, di mana anggota masyarakat harus menyesuaikan norma yang berlaku di masyarakat. Contoh adanya larangan berjudi, dan adanya larangan dilarang meminum minuman keras. Paham? Oke. Lanjut ya. Yang keempat, norma adat istiadat. Norma adat istiadat ini tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola kehidupan masyarakat. Sanksinya berat karena ini mendapat penolakan dari anggota masyarakat. Contohnya, di daerah Lampung ada adat istiadat yang dimana melarang adanya perceraian. Jika ada pasangan suami istri yang tetap melakukan perceraian, maka bukan hanya kedua belah pihak itu saja yang berdampak, nama baiknya tidak jadi tercoreng, namun keluarga maupun sukunya pun akan tercoreng. Sampai sini ada yang bisa ditanyakan atau sudah jelas semua? Dari keempat norma itu tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu, adakah norma yang secara tidak sadar siswa lakukan saat di sekolah? Ada. Kalau di sekolah, yaitu norma cara, di mana contoh di kelas ini ada yang kentut secara tidak sadar. Pasti di dalam kelas rame. Siapa sih yang kentut? Oh, baunya sampai sini, baunya banget, dan lain-lain. Tuh. Ada lagi norma kebiasaan. Norma kebiasaan itu kalau kita bertemu guru kita salim, kita sapa, itu norma kebiasaan. Ini apa sampai sini sudah dapat dipahami? Bisa Ibu. Oke. Untuk kalian sampai sini sudah? Silakan. Kenapa ya? Oh iya, tadi Edo, silakan duduk.
fokus atau gimana ini? Masih Coba ibu tes dulu. Ini gambar apa? Ada orang lagi pegang apa itu? Sama apa ini? Alas kaki. Betul sekali. Gambarnya alas kaki. Lagi, coba. Ada piring kotak-kotak 3 sama hewan yang nemplok kalau makan bikin sakit perut. Apa? Betul. Karena kalian semua sudah fokus, kita main kuis dulu ya. Semoga suka. Yang pertama, tata caranya, tema soal kuis kelompok tentang jenis-jenis norma. Tadi sudah dipelajari bareng-bareng ya. Yang kedua, peserta kuis kelompok ada 4. Kelompok sudah ditentukan oleh guru. Sudah ibu bagi di grup kan tadi? Iya, Bu. Yang ketiga, kuis ada 3 soal ditampilkan di PowerPoint dalam bentuk gambar dan pertanyaan singkat. Yang keempat, jawaban kuis ditulis di kertas oleh perwakilan kelompok. Kertas sudah disediakan oleh guru. Yang kelima, waktu kuis untuk menjawab satu soal 2 menit. Kuis dilaksanakan secara rebutan. Ini sistemnya rebutan ya, cepet-cepetan. Kalau nanti kan ada gambar sama pertanyaan singkat. Nanti ibu bagi lembar jawaban per kelompok. Kelompok yang cepat nulis jawaban yang udah selesai langsung tunjuk tangan ya. Bisa dipahami? Bisa. Nanti juga kalau ada kelompok yang menanggapi, kelompok lain dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari kelompok yang menjawab. Waktunya cukup 1 menit. Bisa? Bisa. Kelompok yang menjawab kuis dengan benar maka akan diberi nilai 10. Diakumulasikan untuk penambahan nilai di akhir semester, dan jika ada kelompok yang menjawab salah maka akan dilempar ke kelompok lainnya. Di akhir pengumuman, pemenang kuis kelompok disampaikan oleh guru. Sampai sini ada pertanyaan terkait peraturan kuis? Belum. Kita mulai ya. Aduh, lupa. Sebentar. Oke. Silakan dijawab. Soal nomor 1. Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan kelompok 1 maju dulu. Oke, maju. Berdasarkan kelompok kami, gambar tersebut yaitu orang yang sendawa ketika sedang makan dianggap orang yang tidak sopan termasuk norma jalan. Betul. Ada yang mau menanggapi enggak? Ayo. Kelompok. Ya, silakan. Kelompok 4, silakan. Orang yang makan dengan bersendawa akan mendapatkan sanksi berupa cemooh dari orang-orang sekitarnya. Oke, silakan. Baik, terima kasih ya Mbak siapa? Mbak Dini, perwakilan dari kelompok 4 sudah menanggapi untuk tambahan jawaban. Oke, silakan duduk. Ya. Soal nomor 2 ya kuisnya. Silakan. Maju dulu. Oh, maju. Iya.
orang yang lebih tua atau lebih dewasa ini termasuk ke dalam norma kebiasaan karena perbuatan tersebut mungkin dilakukan berulang kali. Ya, betul. Tunggu dulu. Oh iya Bu. Ada yang mau menanggapi nggak kelompok lain? Saya. Ya, silakan. Kok kelompok berapa? 4. Jangan kelompok. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Mau menanggapi? Orang yang tidak melakukan norma kebiasaan akan dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial dalam kebiasaan masyarakat dan diberi sanksi berupa dan tidak. Oke, nanti dikasih tambahan ya itu Oh, iya, dari kelompok siap. 1. Terima kasih. Terima kasih juga kelompok 1. Selanjutnya soal nomor 3. Ada yang sudah selesai belum? Silakan. Silakan kelompok 4. Dari gambar yang ketiga itu dari kelompok kami adanya larangan berzina di mana anggota masyarakat untuk menyesuaikan tindakan dengan aturan yang berlaku di masyarakat termasuk norma tata kelola. Betul. Ada yang menanggapi nggak? Kelompok lain? Silakan. Sisi menanggapi pelanggaran norma tata kelola mendapatkan sanksi berat berupa dipermalukan di muka umum. Nanti dikasih tambahan ya jawaban dari kelompok 2. Kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 dan kelompok 4. Selanjutnya pengumuman pemenangnya. Kelompok 1 nilainya 10, kelompok 2 0, kelompok 3 0. Ini kelompok 3 oh 1 berarti 10. Kelompok 4 10 juga berarti imbang semua ya. Nanti di akhir ulangan akhir semester nanti beritahu ibu ya. Nanti ada tambahan nilai 10 untuk kelompok-kelompok yang udah menjawab kuis tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Karena belum ada pertanyaan, Ibu kasih tugas untuk minggu depan, yaitu meresum materi sosialisasi dan perilaku menyimpang maksimal 200 kata dikumpulkan sehari sebelum pembelajaran pada minggu depan. Paham tidak? Atau ada pertanyaan? Paham. Oke. Ada yang bisa mengambil manfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini? Coba bantu Ibu. Siapa yang bisa menyebutkan dan menjelaskan apa saja manfaat yang kita ambil pada pembelajaran hari ini? Saya Bu. Silakan. Jadi manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui tentang jenis-jenis norma berdasarkan daya ikatnya dan mengetahui sanksi apa yang akan diterima oleh seseorang yang melanggar norma. Oke, terima kasih Mbak Rista sudah mau membantu Ibu. Selanjutnya ada yang bisa bantu Ibu nggak menyimpulkan apa kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Bu. Silakan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini itu tentang jenis-jenis
berdasarkan daya ikatnya. Dan itu ada 4 Bu. Yang pertama itu norma cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat Bu. Oke, terima kasih untuk Mbak Elina. Iya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Karena sudah dikasih kesimpulan oleh Mbak Elin, Ibu mohon untuk ketua kelas untuk menutup pembelajaran ini dengan dipimpin doa terlebih dahulu, silakan. Baik Bu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum